Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edwin Wicono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas satu topik yang berkaitan dengan bagaimana belajar secara efektif dipandang dari sudut kesehatan. Pada kesempatan ini saya mendapat kunjungan dari seorang sahabat sehat yang bernama Bunga Melati Baik Hati, yang mana dia adalah pelaku belajar efektif itu sendiri. Walaupun belum kredibel untuk menyampaikan pendapatnya, tapi paling tidak dia adalah pelaku belajar efektif sendiri. Monggo kita bersama-sama mendengarkan pemaparannya. Tapi sebelum kita masuk pada topik utama, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya. Monggo silakan Mbak Bunga, perkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Melati Baik Hati, berasal dari Banyuwangi, dan sekarang saya adalah seorang mahasiswa baru di Universitas Islam Malang, Prodi Pendidikan Dokter. Jadi Pak Dokter, di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih cara belajar efektif itu. Yang pertama adalah tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar tetap terus ada Pak Dokter, kita harus memiliki motivasi yang kuat agar kita akan terpacu terus untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Bagaimana Mbak Bunga untuk membangkitkan motivasi itu sendiri? Pertama, kita harus berpikir positif Pak Dokter. Jadi maksud saya tentang berpikir positif di sini adalah tidak membuat belajar sebagai beban. Oke, itu salah satu cara belajar efektif. Yang pertama adalah membangkitkan motivasi. Kemudian yang kedua, mengkondisikan tempat yang aman dan nyaman untuk belajar. Jadi suasana yang aman dan nyaman itu mencakup kebersihan, kerapihan, lingkungan itu sendiri. Jadi kita bisa belajar di kafe, di restoran, di perpustakaan, atau dimanapun yang bagi kita bisa meningkatkan fokus itu sendiri. Di kafe? Iya. Apakah kafe bisa untuk belajar? Sedangkan pada kenyataan kafe itu kebanyakan adalah tempat yang ramai. Itu bergantung kepada orangnya masing-masing ya. Jadi beberapa orang tingkat kefokusannya itu ada yang di tempat ramai, ada yang di tempat sepi Pak Dokter. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Jadi semua tergantung orangnya. Jadi ada yang bisa di tempat yang ramai, ada yang enggak. Kemudian yang ketiga, menyusun target belajar. Jadi memiliki target waktu untuk menguasai materi pelajaran akan membuat kita merasa tertantang Pak Dokter. Jadi contohnya saya ingin belajar matematika, saya ingin memahami materi itu hari ini harus selesai gitu Pak Dokter. Nah, tapi sahabat sehat, kita jangan lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Contohnya self reward Pak Dokter. Setelah kita telah berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, kita harus mengapresiasi diri kita dengan cara memberikan hadiah kepada diri kita. Kalau saya kan suka makan, jadi saya suka beli jajan cemilan-cemilan untuk menghadiahkan diri saya karena saya telah berusaha untuk belajar Pak Dokter. Jadi sahabat sehat, tadi diberitahukan oleh Bunga Melati Baik Hati, salah satu reward yang diberikan apabila kita mencapai target yaitu membeli jajanan. Tapi harus diingat, makanan yang kita makan harus sesuai dengan kebutuhan otak. Ada beberapa makanan yang baik untuk kesehatan otak, yang seperti telur, ikan, atau teh hijau. Apabila buah-buahan juga ada, blueberry yang berblueberry juga baik untuk kesehatan otak. Jadi apabila kita membeli makanan atau jajanan, itu harus perhatikan manfaatnya. Jangan hanya makan makanan yang istilahnya hanya untuk kesenangan aja, yang tidak baik untuk kesehatan. Oke, selanjutnya apa Mbak Bunga? Jangan malu bertanya. Jadi ketika kita tidak memahami suatu materi Pak Dokter, kita diharuskan untuk bertanya kepada orang atau media yang bagi kita mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah boleh bertanya pada adik kelas? Boleh Pak Dokter, jika kita merasa bahwa adik kelas tersebut mampu untuk menjawab. Oke, biasanya pelajaran apa yang biasanya kita tanyakan pada adik kelas? Banyak Pak Dokter, tapi biasanya agama, karena tingkat keagamaan orang itu tidak bergantung kepada umur. Berarti berdasarkan pengalaman dan pendidikan mungkin di luar sekolah. Iya. Oke, selanjutnya apa Mbak Bunga? Yang terakhir adalah berperan menjadi guru. Jadi ketika kita berperan menjadi guru, kita akan mengulang kembali materi-materi yang telah kita pelajari hari itu Pak Dokter.
bisa kita menerangkan kepada diri kita sendiri di depan cermin atau di depan boneka-boneka, atau juga bisa di depan orang-orang, Pak Dokter. Oh gitu, berarti bisa kita lakukan di depan cermin atau di banyak orang. Iya. Menurut Mbak Bunga lebih bagus di banyak orang atau di depan cermin? Kalau bagi saya lebih suka di depan orang karena lebih realistis, Pak Dokter. Oke, mantap. Demikian sahabat sehat, sudah dijelaskan bagaimana cara belajar efektif menurut kesehatan berdasarkan pengalaman Mbak Bunga Melati Baik Hati. Saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Mbak Bunga Melati ini bermanfaat untuk kita dan juga baik untuk kesehatan otak. Karena untuk menjaga kesehatan otak, di samping diberi makanan yang bagus, juga membangkitkan motivasi dan cara berpikir yang positif. Saya rasa cukup sekian info tentang cara belajar efektif menurut Bunga Melati Baik Hati. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.